orang keren, begitu bangun tidur, lu bilang, terima kasih Tuhan atas nafas yang kamu berikan pada hari ini. Kalau lu orang culun, begitu bangun tidur, lu bilang, aku galau, gimana cara dapet cewek itu? Gimana cara dapet cowok itu? Saya udah bilang ya dari awal, ada 3 level, ya. Level 1 ke level 2 mengejar wanita, level 2 ke level 3 nggak mengejar wanita. Nah, kalau kamu mindsetnya, pikirannya itu masih level 1 ke level 2, ngelihat orang level 2 ke level 3 itu aneh. Itu aneh. Kenapa? Karena orang level 2 ke level 3 itu nggak ngejar wanita lagi. Jadi kadang si level 2 yang mau ke level 3 dilihat sama si level 1 yang mau level 2 kayaknya cupu gitu. Kayaknya lu nggak ngejar cewek, payah lu. Ntar bahan omongannya apa? Harusnya lu banyak omong gini-gini, karena berbalik gitu. 180 derajat berbeda. Jadi mungkin ya bagi kamu yang melihat pembicaraan tadi aneh, ya, maksudnya pembicaraan godlike aneh, terus kamu nggak ngejar cewek, terus nggak value-valuean, kan ngomongin value, nggak value-valuean, ngapain nurunin value? Nah, kamu itu sebetulnya masih level 1 mau menuju level 2, kamu nggak bisa melihat penglihatan dari level 2 ke level 3 gitu. Makanya harus diperhatikan. Jadi sebetulnya bukan aneh, kamu levelnya masih beda gitu. Sama seperti kalau ada rumah tingkat nih, ada rumah tingkat. Kalau kamu di lantai 1, kamu lihat pemandangannya itu mentok sampai segini, kamu nggak bisa lihat lebih jauh lagi. Misalnya kamu lihat di depan kamu nggak ada mobil. Nah, yang ada di lantai 10 bilang ada mobil. Terus kamu bilang, mana nggak ada mobil? Kamu di lantai 1 nih, mana nggak ada mobil? Lantai 10 bilang ada. Nah, kamu bisa bilang yang di lantai 10 itu orang gila. Orang nggak ada mobil kok. Dia bilang ada. Padahal di lantai 10 penglihatannya lebih jauh radiusnya daripada yang di lantai 1. Ya, dia bisa ngelihat sebelah sana ada mobil gitu. Makanya saya sudah warning agak aneh nih level 3 nih soal godlike. Kalau kamu mindsetnya masih level 1 ke level 2. Masa nggak ngejar cewek, terus nggak bikin cewek penasaran nih, masa cuma cuek, diem, ya memang begitu, aneh. Kalau kamu masih level 1 sekali lagi, oke? Karena level 1 ke level 2 yang diomongin apa? Value, gimana cara ningkatin value, gimana caranya pakaian keren supaya cewek ngeliatin, gimana cara supaya banyak omong, show off, turunin value cewek, terus ya hal-hal kayak puap-puap tadi lah yang diomongin itu. Makanya agak ya saya harus bilang ini gitu, bahwa pada saat kamu level 2 ke level 3 itu akan tampak berbeda pada saat dibandingkan kamu pada saat level 1 ke level 2 gitu. Dan gini, level 1 ke level 2 itu fokusnya untuk dapetin cewek kan. Ini penting nih ya, denger ya. Level 1 ke level 2 tujuannya dapetin cewek. Mau cewek mana kek, yang penting cantik, dapet, titik gitu. Level 2 ke level 3 tujuannya bukan mau dapet cewek. Tujuannya kualitas relationship atau kualitas hubungan sama cewek. Jadi mau ada cewek cantik apa enggak, kalau nggak cocok sama dia, sana gitu. Itu level 2 ke level 3. Dia nggak peduli mau cantik, mau seksi, mau bohai, mau striptease. Kalau lampu kuning atau lampu merah, sana gitu. Kalau level 1 ke level 2 mau cewek seksi dikit, harus dapetin gimana caranya. Nah, gara-gara si level 2 ke level 3 lihat cewek sana, si level 1 ngelihat si level 2 yang mau level 3 ini cupu ya, ada cewek didiemin aja gitu. Cupu. Padahal bukan itu, karena tujuannya sudah berbeda gitu. Level 2 ke level 3 yang dia pikirin kan udah kualitas gitu.
Level 1 ke level 2 yang mungkin kuantitas. Ini beda. Makanya tadi saya sudah bilang, ignoring reality gitu. Mau cewek kayak gimana juga kalau nggak cocok, ignoring reality-nya juga ya itu tadi yang sering saya bilang juga, lampu kuning sama lampu merah, ignore. Itu bukan itu bukan tujuan kamu lagi. Tujuan kamu sekarang adalah bagaimana mendapatkan wanita yang full service. Bukan wanita yang psycho, tapi kamu punya kepuasan karena dapat respon doang dari dia gitu. Walaupun cantik ya. Nah, ini sangat penting untuk saya perjelas gitu. Kalau yang masih tergila-gila sama approach mall, jalanan, dugem, ya bisa tahu lah mereka usually itu masih level 1 ke level 2, masih tergila-gila yang sama hal-hal kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, kadang ya itu memang pembelajaran ya. Ada yang mau dari level 1 lompat ke level 3 ada, tapi ya ada juga yang nggak bisa dipaksain, mereka harus dari level 1 ke level 2 dulu mempelajari hal aneh kayak gitu ya, seperti itulah. Pokoknya setiap level itu memiliki tingkat keanehannya masing-masing, dan pada saat level kamu beda sama level yang lain, kamu akan melihatnya belum masuk akal gitu. Sama kayak orang kayak anak TK, itu kayak anak TK melihat kuliah, kayak anak SMP melihat pelajaran ekonomi gitu misalnya, nggak penting lah pelajaran ekonomi gitu. Pada saat itu dia pikir nggak penting, tapi begitu sudah lulus ternyata pelajaran ekonomi memang penting, dan disadari setelah levelnya sampai sana gitu. Karena seperti itu, dan ya memang itulah hidup. Oke? Ya. Jadi ini mungkin agak aneh, tapi siap-siap karena godlike bagi sebagian orang aneh, tapi bagi saya normal. Yaitu kalau kamu suka sama cewek, kamu harus nggak boleh suka lagi sama dia untuk mendapatkannya. Aneh? Kalau kamu suka sama cewek, kamu harus nggak boleh suka lagi untuk mendapatkannya. Oke? Nggak boleh suka bukan berarti ngusir dia ya, sana-sana. Bukan gitu. Nggak boleh suka adalah kamu memberikan dia kesempatan untuk suka sama kamu. Oke? Jadi nggak boleh suka sama dia adalah dengan kamu normal aja, sosialisasi aja. Dengan begitu kamu memberikan dia kesempatan untuk suka sama kamu memberikan dia kesempatan untuk ngejar kamu. Dan kalau kamu ingin suka sama dia harus suka lebih besar dari kamu. Kamu boleh suka sama dia, tapi sukanya dia harus lebih besar dari kamu. Dan sebelum dia suka sama kamu normal aja bersosialisasi. Keras ya? Tapi ya itulah godlike. Dan ingat, penuh resiko. Sebetulnya sih nggak resiko, cuma bagi yang level 1 mikir itu resiko. Bukannya kalau ada sesuatu kita harus kejar. Kejar itu force. Power, kita diem, kita yang dikejar. Nah, itu. Jelas? Nah, di godlike juga saya jelaskan power versus force ya. Nah, ini saya jelasin dikit deh. Di dalam godlike juga ada konsep power versus force sih. Tapi bukan power versus force David R. Hawking. Saya cuma minjem namanya, keren soalnya. Power versus force. Jadi gini, kalau force itu paksaan, intinya gitu, paksaan. Jadi kalau ini cewek nih, dia nggak suka sama kamu pakai force, pakai paksaan, gimana pun caranya supaya dia suka. Jadi kamu ngejar dia, nah itu force, ya.
pakai ya betul Silva method, pakai segala macam teknik untuk forcing dia untuk suka sama kamu. Nah itu force. Kalau power itu kamu punya tenaga, punya kekuatan, itu kayak magnet. Kamu nggak ngapa-ngapain, diem aja, semuanya tiba-tiba datang ke kamu. You stay in the middle, kamu ada di tengah-tengah, dan semuanya datang ke kamu. Sedangkan kalau force, yang di tengah-tengah itu si cewek, kamu yang datang ke dia, gitu, seperti zombie, si zombie. Nah itu force. Jadi power versus force. Godlike itu memfokuskan diri kamu untuk jadi power. Jadi kamu di tengah-tengah, in the center, semuanya datang. Kalau yang level 2 itu fokusnya ke force. Gimana cara kita yang datang ke sana, bukan mereka yang datang ke sini. Gitu. Nah, ini gila ya. Ini nggak cuma berlaku sama cewek, soal cewek doang, semua. Contohnya gini, dulu saya tuh ngejar-ngejar pengen punya teman artis gitu misalnya, susah banget rasanya. Tapi giliran pakai, ya itu tadi power versus force, giliran pakai power itu kayak mereka datang sendiri. Atau cewek juga gitu. Cewek dulu kayaknya pakai force, gimana cara ngajak mereka jalan, susah banget. Sekarang tiap hari ada aja yang ngajakin jalan, entah gimana. Ya, itu kayak ajaib gitu. Tapi walaupun sepertinya ajaib, ada ilmu pastinya di balik itu. Nah itu yang diajarin di Godlike. Ya, oke. Ingat. Yang penting itu bukan action kamu di luar sana. Gimana kamu dapetin cewek? Ingat, fokusnya bukan ke ceweknya, fokusnya ke kamu ya. Tapi ingat tujuannya bersosialisasi. Nih sekarang bisa nggak ada orang asing, kamu pakai Godlike, kamu nggak ngobrol, kamu ngobrol sama dia apa enggak sih? Gini, kalau ada orang asing kan biasa approach. Sekarang kalau pakai Godlike, kamu boleh nggak ngobrol sama orang asing? Boleh aja, boleh, silakan. Tapi ingat, beda sama approach. Tujuannya approach itu kan dapetin cewek, dapetin nomor handphone. Kalau ini enggak. Kalau Godlike, kamu datang ngobrol aja, ngalor ngidul aja, bersosialisasi, nggak berusaha untuk mendapatkan sesuatu, enggak, ngobrol aja. Dan kalau emang obrolannya udah nggak nyambung, oke, bye gitu. Kamu ngobrol, kasih pertanyaan-pertanyaan yang standar aja. Contohnya misalnya ngobrol, aku mau kenalan sama kamu, iya gitu. Kamu ngomong, kamu di sini lagi ngapain? Atau kamu biasa kesini? Udah gitu-gitu aja, ngobrol basa-basi, bukan basa-basi, ngobrol normal aja. Nggak ngasih yang keren-keren. Oh, aku akan baca mata kamu. Kamu sepertinya begini, supaya kasih zodiak. Bukan kayak gitu lagi, udah normal aja gitu. Halo, siapa nama kamu? What's your name? Saya Yoni. Saya mau kenal sama kamu. Kamu di sini ngapain? Gitu, ngobrol. Terus saya mau kerja di mana? Kamu kuliah di mana? Kalau saya di sini. Seru sih, saya di sini sering jalan-jalan, lihat-lihat toko ini, lihat-lihat toko itu. Kalau kamu di mana? Gitu udah. Kayak orang bersosialisasi aja. Ya. I guarantee ya, saya jamin pada saat Godlike ini udah bener-bener kamu pahami, kamu nggak usah approach lagi di mall kayak pejuang mall, orang bego. Ngapain cuma berjuang dapetin nomor handphone? Kamu maunya kamu dideketin cewek, kamu dikasih nomor handphone, kamu diajak jalan, kamu dirayu. Biarin aja cewek yang pusing belajarin teknik untuk ngerayu kamu. Ya, kamu cukup beresin mindsetnya, kayak konsep Godlike. Ya, susah deh. Oke, mungkin gini. Mungkin saya ceritain cerita saya deh, biar kamu terinspirasi ya. Ini
ceritanya soal cewek, soal duit, sama soal kehidupan. Pakai God Like. Dulu soal cewek itu saya bisa dapet cewek, ya bisa dapet cewek, tapi ngejarnya lama, capek, saingan dulu, sikut-sikutan. Terus kalau udah dapet, mempertahankan ceweknya udah kayak kerja kantoran. Capek. Jadi maksudnya gini, hidup udah keras, begitu pengen ke cewek, pengen santai, ini enggak, malah kerja lagi gitu, kayak bener-bener kerja, nggak ada istirahatnya. Mempertahankan cintanya si cewek, minta ampun, capek luar biasa. Oh my goodness. Nah, begitu saya kenal God Like, yang terjadi adalah saya deketin cewek, masih pakai deket-deketin. Terus tapi yang berubah adalah ceweknya jadi nggak songong gitu, ceweknya jadi nggak banyak tuntutan dan mereka nurut-nurut aja gitu, enaknya gitu, mereka nurut-nurut aja, nggak banyak tuntutan. Saya nggak mesti mempertahankan cintanya kayak orang kerja kuli, masih udah santai sama mereka, bisa santai, bisa relax, bisa tenang. Ketemu mereka tuh di servis abis-abisan lah, servisnya ya begitulah, baik, terus ramah, terus teleponnya nggak ngomong yang gimana, pokoknya indah lah, luar biasa indah lah. Terus naik level lagi pakai God Like. Iya, waktu itu kan ada beberapa kali pacaran terus putus, terus akhirnya saya pengen eksperimen. Saya bilang gini, saya nggak mau approach lagi, saya nggak mau deketin cewek lagi, dan kita lihat apakah God Like ini benar-benar berhasil. Dan kalau nggak berhasil, ya udah. Karena gini kan, di God Like kan diharuskan totalitas kan. Jadi kamu harus benar-benar percaya dan ambil resiko. Resikonya seperti ini. Jadi saya nggak mau approach cewek lagi, nggak mau deketin cewek lagi, biar cewek deketin saya. Dan kalau God Like nggak berhasil, biarin saya nggak dapet cewek sama sekali. Biarin aja udah kayak begini. Pokoknya saya nggak mau ngejar cewek lagi, nggak akan pernah. Biarin aja, misalnya kalau nggak dapet cewek, biarin aja. Bukan jomblo sih, karena kalau jomblo kan soal pacaran atau enggak. Pokoknya saya nggak pernah disentuh cewek, udah biarin bodo amat dah. Yang penting saya God Like, dan andaikan kalau gagal ya udah, biarin hidup saya hancur sekalian, karena saya akan jadi bukti hidup bahwa God Like itu nggak berhasil. Itu resikonya. Biarin deh udah. Mungkin di kehidupan berikutnya kalau memang ada reinkarnasi, saya bisa hoki atau gimana. Tapi kalau sekarang biar saya jadi saksi nyata untuk God Like nggak berhasil. Dan bener, nggak peduli, udah ada cewek cakep saya nggak mau deketin, bodo amat. Dan gilanya seperti ini. Itu benar-benar luar biasa sih. Nggak kepikiran kayak gini contohnya. Saya lagi lihat di YouTube, lagi lihat cewek orang Arab tarik perut. Kan saya jadi suka tuh tarik perut, kayaknya keren gitu. Wah, pokoknya tarik perut tuh asik. Terus saya mikir, wah kalau ada cewek bisa tarik perut, belly dancing, terus dia telanjang gitu. Nggak, ini fantasi saya aja ya. Ini saya kalau terlalu terbuka bisa vulgar. Istilahnya kalau cewek tarik perut, dia tarik perut buat saya secara private, keren kali. 2 minggu kemudian, saya ketemu teman-teman, ngumpul rame-rame, dikenalin sama cewek. Terus ceweknya suka sama saya, tiba-tiba aja gitu. Ya lumayan lah, nggak terlalu cakep-cakep gimana, tapi ya cukup menantang lah, banyak yang suka juga. Oke lah pokoknya. Nah, terus dia suka, terus ngobrol-ngobrol bentar, terus dia bilang, aku bisa tarik perut. Hah? Yakin? Iya. Dan itu saya langsung kaget. Di belakang kayak ada soundtrack gitu. Ini ada apa nih, tiba-tiba ada cewek bisa tarik perut. Terus dia ngobrol-ngobrol. Terus dia ngajak jalan-jalan.
dia ngajak jalan kayak jalan yuk gitu. Terus saya bilang oh boleh, tapi kalau aku jalan aku nggak mau jalan cuma di dalam kota, aku pengennya liburan 3 hari 4 hari dan jalannya itu harus keluar kota gitu. Terus dia bilang oh boleh. Nah berarti kan itu pertanda dia mau tuh mau berduaan dan di luar kota berdua sama saya dan ya you know lah. Dan akhirnya kita tanda kutip bulan madu gitu. Kita keluar kota ya berduaan 3-4 hari, terus ya benar dia memberikan saya tari perut secara private dan what itu gila gitu. Banyak deh kejadian-kejadian kayak gitu deh. Terus ada lagi satu yang saya nggak bisa lupa. Saya lagi berfantasi ada cewek yang melakukan sebuah hal fisik yang nggak pernah dilakukan sama cewek-cewek lain yang saya belum pernah temui. Dan jarang biasanya cewek mau melakukan tanda kutip hal fisik yang satu ini karena mungkin terlalu aneh gitu lah atau gimana lah. Tiba-tiba ada teman saya BBM, dia bilang Ron, ini ada temen gue pengen kenalan sama lu, dia belum kenal sama lu, dia pengen memperbanyak teman gitu. Kok kenalan sama gue? Iya, karena kebetulan kan beda kota gitu deh gitu. Terus lu kan temen gue di kota sana, nah terus dia mau nyari temen supaya ada temen di kota situ. Ya udah, karena lu satu-satunya yang gue tahu di situ dan yang bukan satu-satunya, lu satu-satunya yang baik yang gue tahu di situ. Gue kenalin sama lu gitu. Terus ya udah mana sini dikasih ngobrol-ngobrol dan ya begitulah hal itu terjadi. Dan my God. Dan satu hal yang saya amati adalah semakin kita pengen hal itu terjadi, itu nggak datang. Tapi giliran kita udah jadi nggak deh, peduli amat. Yang penting saya bahagia di saat ini gitu. Bahagia di saat ini termasuk gelombang juga by the way. Itu nanti dibahas di buat banyak. Ignoring reality gitu, bener-bener kayak wah gue nggak ada siapa-siapa nih. Terus siapa cewek yang mau kayak gitu? Terus nanti gimana? Ignoring reality completely, bodoh amat. Ya pasti datang, ntar santai aja. Udah main GTA 5 gitu misalnya, udah cuekin aja, nggak usah pusing. Tiba-tiba boom datangnya itu unexpected. Maksudnya unexpected itu nggak diduga-duga, nggak sesuai rencana. Semakin kita bikin rencana, semakin nggak datang, semakin hancur. Semakin kita nggak bikin rencana, tapi kita tahu hasil akhirnya datang. Nah, ada yang bikin rencana, ada yang nggak bikin rencana nggak datang juga ada. Itu karena dia nggak berfokus sama hasil akhirnya. Dia nggak men-set mindsetnya. Ya udah bener nggak datang. Tapi ini pada saat kita mindsetnya benar, gelombangnya benar, ignoring reality, kita have fun aja mau ngapain ya, gini tiba-tiba datang, boom. Dan saya bengong sendiri, dan ya begitulah. Kamu lihat sendiri ekspresi saya. Itu merupakan saksi hidup. Banyak hal kayak gitu banyak. Soal uang dulu ya, soal uang ya. Demi saya menghemat 2.500, saya jalan dulu kan rumah saya di Depok, sekarang kan udah di apartemen. Dulu di Depok dulu hidup susah. Itu dari terminal sampai rumah saya itu jauh luar biasa. Saya jalan kaki demi menghemat 2.500, nggak bayar naik beca. Makanya dulu saya kurus. susah banget itu. Dan pakai GoodLife. Pakai GoodLife hidup tuh enak gitu. Bisa santai, bangun siang, ya gitulah. Bikin produk, kerjanya juga enak, bikin produk. Ya walaupun kerjanya gila-gilaan, hitungannya gila-gilaan juga, tapi gila-gilaannya tuh enjoy, nggak stres. Dan gila-gilaannya karena melakukan hobi. Ya bikin produk kayak 12 gitu, itu kan hobi. Eksperimen sama cewek, eksperimennya jadiin produk, itu kan enak gitu.
ya luar biasa lah. Terus bikin seminar, terus yang datang tiba-tiba banyak gitu. Ya, life is good. Dan banyak deh. Terus mau kenalan sama cewek-cewek high class, susah banget. Sekarang udah tinggal tahu-tahu jalan udah gitu, malah saya diajak-ajakin jalan. Entahlah, pokoknya I cannot say a word lah about the tech. Kalau kamu sudah menguasai ini, hidup kamu berubah dan bukan saya doang loh. Karena sebetulnya yang membuat perubahan itu kamu doang. Saya cuma saya cuma mengoper ilmu yang saya tahu gitu dan karena saya yakin bahwa ilmu yang saya tahu sebetulnya ya walaupun memang kreativitas saya gitu, tapi itu disalurkan oleh yang maha kuasa melalui saya. Sebetulnya sih gitu, nggak ada yang original, semua tuh nggak ada yang original, semua pasti diberikan sama kreativitas yang kuasa melalui saya atau melalui kamu atau melalui ke siapapun lah. Yang jelas semua ini dapat membuat kamu memiliki kehidupan yang menarik, kehidupan yang seru, kehidupan yang luar biasa, dan ini juga bisa membantu banyak orang. Itu udah lebih dari cukup menurut saya. Itu udah luar biasa. Yang menurut saya membedakan dari Godlike ini sama semua The Secret apa segala macam, itu ada elemen-elemen yang nggak ada di situ dan saya harus riset sendiri. Dan riset sendiri ini kayak gini loh, kayak kamu cari puzzle, cari pieces-piecesnya, cari terus dirangkum jadi puzzle-nya supaya kelihatan gambarnya. Nah, yang saya lakukan dengan Godlike seperti itu. Dengan buku-buku ini mereka ngasih pieces, tapi untuk bikin jadi complete picture, nah itu yang apa namanya, yang banyak waktu harus dikeluarkan, capek juga, dan harus pinter-pinter juga nyusunnya, dan harus diukur dengan pengalaman ya. Karena kalau kita nggak tes, semua ini cuma omong kosong sebetulnya. Jadi harus dites dulu, bener nggak, nyata nggak gitu. Dan kalau saya ngetesnya, sampai saya dulu visualisasi pengen ketemu Andi Noya, Raffi Ahmad, ketemu nggak lama lagi kan, gila kan. Makanya mereka kasih testimonial ke saya kan, Raffi Ahmad dan Noya itu pakai sistem Godlike ini, pakai teknik Godlike. Dan kalau saya sih ini ya, apa namanya, saya nggak suka yang ribet-ribet. Sesuatu yang kompleks saya bikin sesimpel mungkin supaya anak TK juga ngerti. Itu yang harusnya diajarin sama guru-guru SD, SMP, SMA, dan dosen. Karena guru-guru SD, SMP, SMA, dan dosen itu mereka mengajarkan hal-hal kompleks dan mereka pintar sendiri. Giliran ngajarin ke murid-muridnya ya gitu, karena mereka nggak bisa bikin simple gitu. Ya saya sih bukan guru ya, cuma paling enggak bidang saya itu adalah memberikan pengetahuan, mengoper pengetahuan. Jadi saya berusaha membuat yang kompleks itu jadi sesimpel mungkin, kalau bisa anak TK juga ngerti gitu. Dan itu nggak mudah. Dan bikin seminar untuk menjelaskan semua ini secara singkat itu nggak mudah. Saya jelasin di sini aja juga tadi kadang putus-putus. Nemuin kata yang tepat itu tuh nggak semudah itu. Dan semuanya harus berdasarkan pengalaman dan uji coba gitu. Ya. Oke. Seru ya? Seru nggak? Ayo tulis di bawah kalau seru.